Assalamualaikum semuanya, versi novel Battle Through the Heavens. Selamat datang di Madduleh, semoga mimpi indah. Selamat mendengarkan, bab 993 sampai 997 pegunungan yang sangat besar tertutup kabut, tampak seperti binatang ajaib dari zaman kuno pada saat ini. Banyak suara gemuruh yang dalam dipancarkan dari langit pegunungan. Menyertai munculnya suara keras ini adalah energi besar yang datang dari segala arah. Ledakan energi besar itu bergejolak dengan cepat di dalam kabut tebal. Pada akhirnya, itu mengeluarkan suara yang mirip dengan gelombang laut yang bergolak. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang berseru, alam memang penuh dengan misteri. Gelombang energi yang sangat besar mengiringi gelombang tersebut. Sesaat kemudian, itu menerobos awan dan menyebar dengan cara yang menabrak. Gelombang pasang ini mengejutkan beberapa orang yang tetap berada di langit, memaksa mereka untuk segera turun. Jika mereka tersapu oleh gelombang energi yang menakutkan, bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan terluka bahkan jika mereka tidak mati. Gelombang energi yang sangat besar berubah menjadi warna-warni di bawah sinar matahari, tampak seperti sungai yang sangat luas. Itu tergantung di langit, terlihat sangat cantik, namun di bawah kecemerlangannya menyembunyikan bahaya yang fatal. Gelombang demi gelombang energi warna-warni menyebar dari dalam pegunungan secara tak henti-hentinya. Pada saat ini, cukup banyak orang yang merasakan energi di dalam pegunungan mata surga menjadi ganas dan kuat. Penampilannya seperti pegunungan mata surga telah berubah menjadi magnet yang menarik semua energi. Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut menghadapi pemandangan spektakuler ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat dengan jelas merasakan energi warna-warni di dalamnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tempat ini memang layak untuk dijadikan Central Plains. Pemandangan seperti itu bukanlah sesuatu yang cukup diberkati untuk dilihat di tempat lain. Xiao Yan berdiri setelah tertawa pelan, tatapannya diarahkan ke Heaven Eye Mountain Range. Pada saat ini, energi di dalam pegunungan telah menjadi sangat padat sehingga membuat orang terkejut. Meskipun seseorang tidak akan bisa berlatih lama di dalamnya, upaya seperti itu pasti akan menghasilkan pelatihan yang efisien. Tidak heran jika begitu banyak orang tertarik meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya ada 10 tempat di kolam darah Gunung Surga. Sepertinya cukup banyak orang yang berencana berlatih di pegunungan selama periode waktu ini. Tatapan Xiao Yan beralih ke pegunungan sebelum akhirnya berhenti di pintu masuk. Lautan besar orang-orang di sana sudah mulai bergerak, terlepas dari di mana seseorang berada. Yang pertama selalu memiliki manfaat khusus. Kemungkinan orang pertama yang memasuki kolam darah Gunung Surga ini juga akan mendapatkan efek terbaik. Karenanya, semua orang ingin seberuntung itu dulu. Mata Xiao Yan menatap lautan orang hanya untuk akhirnya tersenyum. Ada panas yang membara di matanya. Pertarungan untuk kolam darah Gunung Surga ini agak melebihi harapannya. Sepertinya kompetisi ini juga akan cukup seru. Selain itu, dia juga ingin mencoba dan melihat di level apa anggota generasi muda di Central Plains berada. Bang, suara langkah kaki yang kacau serta raungan keras tiba-tiba terdengar sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Segera, dia melihat lautan besar orang-orang yang bergerak dengan berisik, membentuk aliran manusia yang melonjak dengan liar ke pegunungan. Sudah dimulai. Seluruh lingkungan pegunungan mata surga telah menjadi panas membara dalam sekejap. Pekik teriakan yang jelas dari burung bangau terdengar dan bangau besar berwarna-warni di langit segera mengepakkan sayapnya yang besar. Ia terbang ke bawah, membawa angin liar di sepanjang jalan yang menyebabkan lautan manusia di bawah terbentang. Hanya beberapa orang kuat yang mampu menjaga tubuh mereka cukup stabil untuk meminjam kekuatan angin, memungkinkan mereka untuk bergegas ke pintu masuk pegunungan. Sesepuh, kalian berdua harus menunggu di luar pegunungan. Serahkan sisanya padaku.
wanita berpakaian warna-warni di atas derek besar itu melirik aliran manusia yang seperti semburan di bawah sebelum berbicara dengan samar kepada dua lelaki tua di derek besar itu. Iya, kedua tetua buru-buru menganggukkan kepala ketika mereka mendengar kata-katanya. Wanita berpakaian warna-warni tersenyum lembut saat melihat ini. Pertarungan untuk kolam darah gunung surga ini adalah peristiwa besar yang terjadi setiap 3 tahun sekali. Apalagi yang bergabung sebagian besar berasal dari generasi muda, mampu menonjol di tempat ini adalah bukti kemampuan dan bakat seseorang. Wanita berpakaian warna-warni menekan jari kakinya dengan lembut di kepala bangau. Dengan putaran pinggangnya yang halus, dia berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di depan arus orang, rambut hitamnya menari tertiup angin di belakangnya. Adegan yang memukau ini menyebabkan cukup banyak pria yang menampakkan tatapan takjub di matanya. Wanita berpakaian warna-warni tidak menoleh untuk melihat lautan orang di belakangnya. Meskipun dia tahu ada beberapa orang yang cukup ahli di belakangnya, orang-orang ini tidak mencapai level di mana mereka bisa menarik perhatiannya. Jari-jari kaki wanita berwarna-warni itu menempel di udara kosong dan cahaya perak samar muncul. Dia melihat ke pintu masuk dalam jarak dekat dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi lengkungan samar. Sosoknya seperti burung phoenix mulia yang turun menuju pintu masuk. Suara deras angin kencang tiba-tiba muncul ketika wanita berpakaian warna-warni itu hendak terbang ke pintu masuk. Sesuatu muncul dengan sangat cepat. Dalam 2 napas, sosok itu melesat di atas kepala wanita itu. Kemunculan tiba-tiba sosok manusia juga menyebabkan wanita berpakaian warna-warni itu sedikit terkejut. Alisnya segera menyatu saat tangannya mengepal ke arah sosok manusia di depannya. Kekuatan hisap yang ganas segera melonjak dari tangannya. HMPH. Sosok manusia itu hanya mendengus dingin di hadapan wanita berpakaian warna-warni yang berusaha menghentikannya. Dia membalik tangannya dan angin kencang keluar dari lengan bajunya. 2 angin tak terlihat bertabrakan di udara, mengeluarkan suara yang rendah dan dalam saat mereka melakukannya. Dengan bantuan gaya tolak, sosok manusia itu membuat busur di udara, mendarat di pegunungan. Sialan! Siapa anak kecil itu? Dia benar-benar telah memasuki pegunungan di depan Nona Feng. Haha, aku yang dulu mengatakan bahwa dengan begitu banyak hadiah, pasti akan ada kuda hitam yang muncul. Hanya saja aku tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Ekspresi wanita berpakaian warna-warni itu cukup jelek setelah melihat orang tak dikenal benar-benar masuk di hadapannya. Dia mendengus di hadapan kebisingan di belakangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok yang dengan cepat memasuki pegunungan. Pegunungan itu tertutup kabut tebal. Kabut ini mengandung energi ganas yang agak liar yang sangat membatasi penglihatan seseorang. Sesosok menerobos hutan dan memasuki pegunungan yang tenang ini. Dia dengan lembut mendarat di tanah, memperlihatkan wajah muda. Sosok ini adalah Xiao Yan. Dia memang layak disebut orang paling luar biasa di antara generasi muda dalam Wind Lightning Pavilion. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan melirik ke belakangnya setelah mendarat di tanah dan tertawa di dalam hatinya. Segera, dia mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya dan tanpa sadar mengerutkan kening. Kabut energi terlalu tebal. Selain itu, pegunungan mata surga ini sangat luas. Itu akan sulit untuk mencapai kolam darah gunung surga. Sosok berwarna-warni yang anggun mendarat di pegunungan sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Mata cantiknya menyapu sekelilingnya dan langsung berhenti di belakang seseorang tidak jauh di depannya. Xiao Ina tidak menoleh meski merasakan sedikit aktivitas di belakangnya. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke pegunungan. Berhenti, wanita berpakaian warna-warni itu segera berteriak dengan dingin saat melihat Xiao Yan hendak pergi. Namun, Xiao Yan tampaknya belum mendengar tangisannya. Langkah kakinya malah menjadi lebih cepat.
Suara deras angin tiba-tiba muncul di belakangnya sementara Xiao Yan meningkatkan langkahnya. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Langkah kakinya terhuyung-huyung saat kain satin warna-warni disertai angin kencang melesat melewati kepalanya. Nyaris meleset, akhirnya kain satin warna-warni itu menembus pohon besar di depannya. Meskipun satin warna-warni itu tampaknya terbuat dari kain, ia memiliki kilau logam. Jelas, itu bukan barang biasa. Kejutan juga melintas di mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu ketika dia melihat Xiao Yan dengan aneh menghindari serangannya. Tangannya gemetar dan kain satin warna-warni muncul dari lengan bajunya. Kain satin ini tampak seperti ular berbisa yang melingkar di udara dan terjalin dengan licik di sekitar Xiao Yan. Kemarahan juga meningkat di hati Xiao Yan di hadapan gangguan berulang wanita ini. Dia tiba-tiba berbalik dan mengulurkan tangannya seperti kilat, meraih satin yang melesat saat dia melakukannya. Nyala api hijau giok muncul di telapak tangannya sebelum segera menyentuh kain satin, mengubahnya menjadi jejak api yang melesat ke arah wanita itu. Wajah wanita berbaju warna-warni menjadi dingin ketika dia melihat jejak api menuju doki hijau perak yang kuat yang tampaknya merupakan penggabungan angin dan kilat yang ditembakkan di sepanjang kain satin. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan jejak api. Bang, ledakan rendah dan dalam meletus di pegunungan yang tenang ini. Kedua energi kuat ini menyebarkan sebagian besar kabut tebal di sekitarnya. Lubang sedalam setengah meter muncul di tanah. Saat ini, cukup banyak orang telah memasuki pegunungan. Mereka buru-buru bergegas mendengar aktivitas di daerah ini. Mereka semua terkejut ketika melihat bahwa orang yang bertarung adalah Nona Feng yang terkenal. Mata mereka yang terkejut dengan cepat tertuju pada pria yang tampak asing di hadapannya. Seseorang yang bisa bertukar pukulan dengannya jelas bukan orang biasa. Sebuah doki terbentuk dari penggabungan angin dan kilat. Nona Feng dari Wind Lightning Pavilion memang memenuhi reputasinya. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah wanita berpakaian warna-warni saat dia perlahan berbicara. Di saat yang sama, kain satin warna-warni tidak menunjukkan tanda-tanda pecah meski telah mengalami serangan yang begitu kejam. Sungguh tak terduga wanita ini memiliki tubuh yang mengandung dua elemen. Konstitusi seperti itu mungkin tidak sesering tubuh racun yang menyedihkan, tapi juga jarang terlihat jika seseorang membicarakannya. Xiao Yan juga bisa dianggap memiliki tubuh yang mengandung dua elemen, api dan kayu. Tentu saja, afinitas api membentuk mayoritas konstitusinya sementara kayu hanya hadir dalam jumlah kecil. Ini adalah kasus untuk setiap alkemis karena ini adalah persyaratannya. Konstitusi afinitas dua elemen tidak terlalu cocok untuk pelatihan karena elemen tersebut tidak murni. Itu masih baik-baik saja untuk konstitusi seperti Xiao Yan. Ketertarikan kayu hanya menempati sebagian kecil tubuhnya. Namun, wanita di depannya ini tidak hanya dapat berlatih sampai sekarang, tetapi sebenarnya mampu menggabungkan kedua elemen dokis ini dengan sempurna. Kekuatan gabungan doki ini akan melambung. Dengan mampu menghancurkan formasi 9 penjara surgawi petir surgawi milikku dan berhasil melarikan diri dari tangan kepala paviliun utara Feitian, kamu juga memenuhi reputasimu. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu terfokus dengan saksama pada pria muda kurus di depannya sebelum tiba-tiba tertawa pelan. Apakah kamu tidak setuju, Xiao Yan? Wajah orang-orang di sekitarnya tiba-tiba memucat ketika kata-kata ini diucapkan. Xiao Yan, dia adalah Xiao Yan yang membunuh Chen Yun. Banyak tatapan tertegun melihat pria muda di kejauhan di dalam hutan yang diliputi oleh kabut. Nama Xiao Yan telah menyebar dengan liar selama periode waktu ini. Jarang seseorang dari generasi muda bisa memaksa seorang ahli seperti Fei Tian untuk bertindak secara pribadi. Terlebih lagi, hal yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang ini dapat melarikan diri dari tangan Fei Tian. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Hampir tidak ada orang di wilayah utara Central Plains yang tidak tahu betapa menakutkannya iblis tua Fei Tian itu.
Alis Xiao Yan hanya menyatu di hadapan banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi dari sekitarnya. Lengannya bergetar dan kain satin warna-warni di tangannya terlempar ke belakang sebelum ditarik ke lengan baju wanita berbusana warna-warni itu. Anda bisa berjalan di jalur Anda sendiri dan saya akan mengambil rute saya sendiri. Jika kau tidak menggangguku, aku juga tidak akan menyerangmu. Xiao Yan menatap wanita berpakaian warna-warni itu sambil berbicara perlahan. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan wanita ini cukup besar. Selain itu, telah dipilih sebagai kandidat yang paling mungkin untuk posisi pemimpin Wind Lightning Pavilion berikutnya. Xiao Yan pasti tidak percaya bahwa dia tidak memiliki keterampilan apapun. Saat ini, tujuan Xiao Yan adalah menjadi salah satu dari 10 nama itu. Karena itu, dia tidak ingin terlibat konflik langsung dengannya. Secara alami, dia tidak ingin menyia-nyiakan usahanya sejak awal. Sungguh nada yang arogan. Aku juga tidak akan menyerangmu sekarang. Aku akan menunggumu di kolam darah Gunung Surga. Jika Anda memiliki kualifikasi untuk mencapai tempat itu, kami akan menyelesaikan dendam yang Anda dan Wind Lightning Pavilion miliki. Mata cantik wanita berpakaian warna-warni itu menatap Xiao Yan saat dia tertawa pelan. Tawanya mengandung rasa dingin. Tentu saja, jika kamu telah dikalahkan bahkan sebelum kamu mencapai kolam darah Gunung Surga, itu hanya berarti bahwa semua hal yang telah kamu capai adalah karena kamu meminjam kekuatan orang lain. Wanita berpakaian warna-warni itu menekan jari kakinya di tanah setelah suaranya terdengar. Tubuhnya seperti kupu-kupu menari. Dia mundur dengan sekejap sebelum dengan cepat menghilang ke dalam kabut tebal. Xiao Yan tertawa dingin di dalam hatinya saat melihat wanita berpakaian warna-warni itu mundur. Tatapannya menyapu sekelilingnya saat dia perlahan berjalan ke arah lain. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kabut di depan banyak tatapan. Sayang sekali mereka tidak benar-benar bertengkar. Aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat jika mereka berdua benar-benar bertukar pukulan. Kerumunan di sekitarnya pasti menjadi kecewa setelah melihat kedua orang ini mengambil rute terpisah, pergi saat bertemu satu sama lain. Hihi. Mereka tidak bertarung sekarang karena mereka ingin mempertahankan kekuatan. Ada banyak magical beast yang kuat di dalam Heaven Eye Mountain Range. Lingkungan dari kolam darah Gunung Surga sangat terkonsentrasi dengan mereka. Jika seseorang ingin menyerang melalui kerumunan magical beast ini dan tiba di Heaven Mountain Blood Pool tanpa memiliki beberapa kemampuan, kemungkinan orang tersebut hanya mencari kematian tanpa alasan. Namun, kedua orang ini pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit begitu mereka tiba di tempat tujuan. Semua orang mulai menuju jalan mereka sendiri setelah percakapan pribadi berlangsung sebentar. Beberapa dari mereka sendirian sementara yang lain berkelompok. Setelah itu, semuanya memasuki pegunungan. Karena bagian dalam pegunungan yang memiliki kabut energi tebal, efek yang diperoleh dari memiliki peta juga terbatas. Beberapa orang hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka untuk mencari, menguji untuk melihat apakah keberuntungan mereka ada gunanya. Pegunungan yang tenang secara bertahap menjadi hidup saat semua orang menyebar. Sejumlah orang yang tidak diketahui telah memasuki pegunungan mata surga kali ini. Sejumlah besar orang ini telah menyebabkan pegunungan ini, yang terkenal dengan banyak magical beast, dipenuhi dengan energi. Tentu saja, ada bahaya tersembunyi di tengah keaktifan ini. Namun, bahaya dan ganjaran hidup berdampingan. Ada banyak magical beast di Heaven Eye Mountain Range. Menambahkan ini ke energi yang luar biasa padat, pegunungan ini tidak kekurangan kekayaan alam. Jika seseorang cukup beruntung untuk menemukan sesuatu, kemungkinan besar seseorang akan mendapatkan banyak bahkan tanpa menjadi salah satu dari 10 orang yang memasuki kolam darah Gunung Surga. Secara keseluruhan, pegunungan mata surga mungkin penuh dengan bahaya, tetapi itu juga bisa dianggap sebagai gunung harta karun. Selama seseorang memiliki keberuntungan dan kemampuan yang cukup, tidak sulit untuk kembali dengan banyak hadiah. Sosok Xiao Yan melintas dan muncul di dalam hutan yang diliputi kabut.
Tatapannya menyapu ke sekelilingnya saat dia mengerutkan kening. Kabut ini bercampur dengan energi yang tidak bisa dikeluarkan. Itu sangat menghalangi pandangan seseorang. Seseorang seperti lalat tanpa kepala di dalamnya, berulang kali berlarian secara acak. Peta itu sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa kolam darah Gunung Surga terletak di daerah dalam pegunungan mata surga. Namun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah dalam jika saya terus berkeliaran secara acak? Xiao Yan menghentikan langkahnya dan merenung sejenak. Tubuhnya tiba-tiba melompat dan muncul di atas cabang pohon. Matanya menyapu sebelum dia dengan cepat melompat. Sesaat kemudian, dia akhirnya muncul di atas pohon. Xiao Yan berdiri di puncak pohon dan menyapu matanya hanya untuk tertegun untuk menyadari bahwa kabut di atasnya bahkan lebih tebal. Tatapannya tidak dapat melihat apapun bahkan jika jaraknya kurang dari 10 meter darinya. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mendongak. Dia tanpa sadar menarik lehernya saat melakukannya karena gelombang energi warna-warni yang sangat besar menyebar dari atas. Gelombang tekanan energi yang tidak bisa dilawan menyebar, menyebabkan seseorang merasa takut. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan tua Mr. Yao di dalam pegunungan mata surga. Jika tidak, efeknya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Xiao Yan mendesah pelan. Dia tahu bahwa Nona Feng jelas menyadari rute untuk mencapai kolam darah Gunung Surga. Dengan kemampuan Wind Lightning Pavilion, mereka pasti sudah cukup familiar dengan Heaven Eye Mountain Range ini. Masalah kabut seharusnya sudah lama dinantikan oleh mereka. Oleh karena itu, dia dapat bergegas ke tujuan tanpa rasa takut dan menghemat waktu yang terbuang di rute lain. Karena Pavilion Petir Angin memiliki rute yang jelas, faksi lain seperti Pavilion 10.000 Pedang dan beberapa faksi yang lebih lemah kemungkinan juga akan membuat persiapan. Jadi, kemungkinan jumlah mereka akan melebihi 10. Xiao Yan berada cukup jauh di belakang mereka hanya pada langkah pertama ini. Senang rasanya memiliki faksi di belakang salah satunya. Kolam darah Gunung Surga akan muncul 1 hari setelah gelombang energi muncul. Dengan kata lain, saya harus mencapai tempat itu dalam 1 hari. Jika tidak, saya tidak akan mendapat berkah menikmati kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan tertawa getir. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba duduk dengan kaki bersilang. Persepsi spiritualnya dengan cepat menyebar dari antara alisnya. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui lokasi pasti dari Heaven Mountain Blood Pool, kemungkinan pembentukan kolam darah unik ini di tengah pegunungan akan membutuhkan energi murni yang luar biasa besar. Dengan kata lain, kolam darah Gunung Surga akan menjadi wilayah dengan energi paling kuat di seluruh pegunungan. Persepsi spiritual Xiao Yan dapat menggunakan ini sebagai media untuk mencari. Selama dia mengunci area dengan energi terpadat dan berusaha sekuat tenaga untuk bergegas ke sana, kemungkinan tidak ada yang salah. Setelah penyebaran cepat dari persepsi spiritual Xiao Yan, jejak riak energi dalam radius 5 km jelas tercermin dalam pikiran Xiao Yan. Arah aliran energi juga secara bertahap dipahami oleh Xiao Yan. Bagian utara ya, mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sekitar setengah jam kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke utara. Dari persepsinya, energi pegunungan ini sepertinya terkumpul secara samar ke arah itu. Xiao Yan melompat ke depan setelah mengunci posisi. Dia turun dari pohon dan mendarat dengan lembut ke tanah, mengejutkan seseorang yang secara kebetulan ada di tempat ini. Saat orang itu mundur dengan tergesa-gesa, senjata di tangan mereka mengeluarkan suara dentang saat ditarik. Xiao Yan mengabaikan orang yang tampak sangat menakutkan ini. Jari-jarinya menempel di tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang dibebankan ke kabut tebal dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan, bergegas ke tempat pengumpulan energi yang terletak oleh persepsi spiritualnya pada kecepatan tercepatnya.
Xiao Yan menemukan cukup banyak orang yang direcoki oleh magical beast di sepanjang jalan. Mereka terlibat dalam perkelahian yang intens. Namun, dia tidak berhenti. Sosoknya bergeser dengan cara seperti hantu. Dengan bantuan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia bisa merasakan apakah ada magical beast yang tersembunyi di dalam kabut tebal selangkah lebih maju dari yang lain. Oleh karena itu, dia menghindari diblokir oleh magical beast selama perjalanannya. Kecepatan kemajuannya sangat cepat sehingga menakutkan. Xiao Yan menggunakan kecepatan yang ganas dan cepat ini untuk maju selama 1 jam sebelum dia secara bertahap melambat sedikit. Setelah masuk secara bertahap ke wilayah dalam pegunungan, kekuatan magical beast yang tersembunyi di dalam kabut tebal juga tampak lebih kuat. Dia pasti akan menarik magical beast jika dia terus maju tanpa rasa takut. Meskipun Xiao Yan tidak takut, dia benar-benar tidak ingin melambat karena mereka. Jari kaki Xiao Yan menempel di cabang pohon dan sosoknya dengan lincah bergegas ke depan. Matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya, dan dia tidak membuat suara sedikit pun ketika dia mendarat di tanah, muncul seperti hantu. Sosok Xiao Yan sekali lagi melompat ke pohon besar. Dia baru saja akan maju saat jantungnya bergerak. Tatapannya mengarah ke tempat yang tidak jauh di depannya. Seorang manusia dan binatang bertarung di tempat itu. Ketika dia melihat magical beast yang besar, Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya saat dia berkata, ini sebenarnya adalah magical beast peringkat 6. Tatapan Xiao Yan berhenti di magical beast. Setelah itu, ia beralih ke sosok manusia yang menghadap binatang itu. Siapapun yang bisa mencapai tempat ini saat ini pasti bukan orang biasa. Orang di depannya sepertinya bukan pengecualian. Sosok manusia itu mengenakan pakaian hitam terang dan terlihat sangat muda. Wajahnya dingin dan dia membawa pedang biru besar di punggungnya. Ada aura pedang tajam yang samar-samar dipancarkan darinya. Dari bekas luka di sekitarnya, sepertinya orang ini sudah bertukar pukulan dengan magical beast peringkat 6 ini. Namun pakaiannya masih tetap bersih. Jelas, dia tidak dirugikan. Wajah pria berpakaian hitam itu bergerak sedikit saat Xiao Yan tiba di tempat ini. Tangannya perlahan meraih gagang pedang di punggungnya dan langkah kakinya dengan lembut bergeser. Segera, dia bergegas ke depan. Melihat tindakan pria berpakaian hitam, peringkat 6 magical beast mengeluarkan raungan. Ia menggerakkan keempat kakinya dan dengan ganas menerkam ke arahnya. Pria dan binatang itu saling bersilangan dengan cara seperti kilat. Cahaya pedang dipancarkan dengan cepat. Dentang pria berpakaian hitam itu berdiri tegak dan pedang panjang di tangannya perlahan dimasukkan ke sarung di belakangnya. Magical beast besar telah runtuh di tanah. Sungguh gerakan pedang yang cepat. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dengan penglihatannya, dia hanya bisa secara samar-samar melihat pemuda berpakaian hitam menghunus pedang. Orang ini cukup kuat. Apakah kamu sudah cukup melihat? Pria berpakaian hitam itu perlahan mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan tertegun di dalam hatinya. Setelah itu, tatapannya tertuju ke arah Xiao Yan saat dia bertanya dengan suara samar. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya pada pria berpakaian hitam itu, dan berkata, saya hanya lewat, tidak perlu cemas. Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengamati Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Hatinya sedikit terkejut. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa mereka yang bisa sampai di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa menyebabkan dia merasa sedikit bahaya. Saya Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang. Anda tampak agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana atau dari klan mana Anda berasal?
Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di Central Plains. Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih rinci. Adalah benar untuk bertanya lebih banyak ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batasan mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan siapa-siapa. Untungnya, Paviliun 10.000 Pedang Tangying ini bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir di tempat ini. Paviliun 10.000 Pedang. Xiao Yan merasa kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak disangka orang ini adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tang Ying adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Paviliun Petir Sayap. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, Xiao Yan. Xiao Yan. Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tang Ying ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan santai, ini hanya konflik kecil. Mata Tang Ying tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara 9 surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh benar-benar karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang dikatakan rumor, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lain dalam kompetisi Heaven Mountain Blood Pool kali ini selain orang-orang dari 3 pavilion lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Tang Ying juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa kata secara acak, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Semoga saya bisa bertemu Anda di Heaven Mountain Stage. Saat itu, kami mungkin bisa bekerja sama. Tang Ying tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan begitu cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya. Tetapi pihak lain sepertinya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal saat Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah gunung surga, akan ada pesaing tambahan. Siapa yang ingin menemukan lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apakah panggung gunung surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini benar-benar asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut saat jari kakinya menekan dahan pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh. Akhirnya, dia juga menyerbu ke dalam kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan magical beast di sekitarnya secara bertahap semakin kuat. Selain itu, cukup banyak magical beast yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Karenanya, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan setapak dan tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa mengandalkan aliran energi untuk bertindak sebagai papan nama. The Heaven Eye Mountain Range sangat luas ini, bersama dengan kabut yang tertinggal, membuatnya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam. Xiao Yan menuju ke pegunungan.
Xiao Yan hanya bertemu dua orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Dou Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan peringkat 6 Magical Beast ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka dengan kasar sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan maju ke depan. Menyusul perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Setelah datangnya malam, Magical Beast di dalam Heaven Eye Mountain Range tampaknya menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema di pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya yang memiliki peta akan berhenti bepergian saat ini. Sepanjang hari bepergian dan bertarung dengan Magical Beast akan membuat mereka lelah. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk cepat pulih, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan juga ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan untuk bepergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan tipuan dengan mengandalkan merasakan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Sepertinya dia jauh di depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya. Tapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat melewati hutan yang gelap ini. Bang, sesosok tiba-tiba muncul di dalam hutan gelap di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Segera, telapak tangan dengan keras tercetak di tubuh Magical Beast yang tersembunyi di samping. Kekuatannya melonjak dan mengguncang binatang itu sampai bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mengeluarkan suara gemuruh. Sesosok manusia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghela nafas kasar dan batu cahaya bulan terangkat. Cahaya hangat dipancarkan dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiao Yan terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diharapkan Xiao Yan. Cukup banyak Magical Beast yang kuat dan licik tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya untuk menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiao Yan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya dari pegunungan mata surga telah melebihi harapannya. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat tatapannya melirik mayat binatang ajaib dari jarak dekat. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah. Selain itu, bertarung dengan Magical Beast yang merepotkan di sepanjang jalan telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Xiao Yan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran itu menjadi semakin jelas. Xiao Yan semakin dekat ke lokasi itu. Saya harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan saya bisa menyusul orang-orang itu sebelum pagi tiba. Xiao Yan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap.
Xiao Yan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini bukannya tanpa hasil. Total ada 5 hingga 6 orang yang disalib oleh Xiao Yan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya berjalan terseok-seok dalam kegelapan. Orang ini sedikit terlalu berani. Xiao Yan tidak peduli tentang keterkejutan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelaslah, malam berangsur-angsur menjelang. Ketika langit berangsur-angsur cerah, Magical Beast yang luar biasa aktif di malam hari juga secara bertahap mundur. Raungan binatang di pegunungan juga melemah. Xiao Yan mendarat dengan lembut di atas pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tak heran jika mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah gunung surga. Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga. Xiao Yan bergumam pelan. Dia segera menguatkan perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan sampai di tujuannya. Xiao Yan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyuman yang sepertinya telah memberikan beban yang berat. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar dari bilah yang bertabrakan serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tatapan Xiao Yan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik dengan cepat. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiao Yan bukanlah orang suci dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menggerakkan jari kakinya dan melanjutkan ke depan. Namun, begitu dia hendak bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Dengan segera, sosoknya yang akan segera menghilang, benar-benar kaku. Suara ini mengharukan dan luar biasa. Sepertinya pemiliknya cantik. Apalagi, Xiao Yan tidak asing dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Jangan lupa matuleh di subscribe Sang Qiu. Lebih dari selusin batu cahaya bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitar area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan area ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tempat ini menjadi lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua cukup hebat. Jelas, mereka bukanlah orang lemah. Terlebih lagi, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. Kelima aura itu sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria itu mengenakan pakaian kuning tua. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini sedang duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia dengan lemah berkata, "Cepat." 3 pria lainnya di tanah buru-buru menganggukkan kepala setelah mendengar orang ini berbicara. Ketiganya mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. "Serahkan sikik White Fox. Bukannya kita belum melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita?" Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya membungkus sosok indahnya sampai ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang besar sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak diikat oleh kain berwarna hijau, menjulur ke bokongnya yang indah. Penampilan muda dan cantiknya sudah tidak asing lagi. Sangat mengejutkan Nalan Yanran yang telah menemani Yun Yun meninggalkan kekaisaran Jiama saat itu. Beberapa tahun telah berlalu, Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ketika dia pindah,
dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan hebat yang bisa membawa kehancuran ke kota dan kerajaan. Kecantikan yang ekstrim dikatakan dapat menyebabkan kehancuran kerajaan karena mereka cenderung dapat mengganggu penguasa dari melakukan hal yang benar atau dari bekerja. Ada rubah putih kecil yang cantik di bahu Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu seputih salju yang sangat halus. Sekilas, seseorang akan merasa terlalu menyukainya untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan bagi wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini sedang berkeliaran. Tampaknya niat membunuh, yang merembes dari tubuh pohon orang di seberang, telah menyebabkan bulu seputih salju menunjukkan tanda-tanda gemetar. Celoteh lembut keluar dari mulutnya. Nalan Yanran sepertinya merasakan ketakutan pada rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut mengusap kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantiknya dengan dingin menatap ketiga orang di seberangnya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat aura pedang tajam perlahan melonjak keluar. Dua kata sedingin es juga keluar dengan lembut dari mulutnya. Bermimpilah, hihi, sungguh kecantikan yang keras kepala. Namun, Anda sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan Do Huang bintang 5 Anda bisa melupakan melarikan diri dari tangan kami bertiga. Serahkan rubah putih dengan patuh. Kalau tidak, saya tidak akan keberatan menikmati seberapa banyak ekstasi yang akan diberikan oleh keindahan seperti itu. Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dan matanya berisi tatapan cabul. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata tercela dari orang ini. Kekuatan 3 orang di seberangnya berada di sekitar kekuatan bintang Do Huang. Jika itu adalah 1 lawan 1, dia yakin bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Apalagi, ketiga orang ini milik faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir menderita kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang tadi duduk di pohon. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan samar saat menghadapinya dari sisi berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat dari miliknya. Ground Spirit Gate memang tempat sampah diproduksi. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi muda dari gerbang roh tanah. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan Psychic White Fox untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki Heaven Eye Mountain Range, mereka tidak akan menjadi musuh dengan Do Huang bintang 5 tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah banyak hal. Ketiganya saling bertukar pandang. Segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terlibat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Doki kuning tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara gambar tanah tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah bergejolak dengan cepat. Fragmen batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, sangkar yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran mengerutkan alisnya saat melihat ini. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya yang indah seperti gasing yang berputar dengan cepat. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berpakaian kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat bahwa kandang itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, tercipta dari lumpur,
langsung melesat keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani meremehkan serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huangs. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam menusuk dengan cara seperti kilat. Ci, 4 sosok bertukar pukulan di dalam sangkar dengan cara seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak selokan dalam di tanah. Ketiga pria berpakaian kuning itu sepertinya menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yanran. Karena itu, mereka tidak menyerang dengan paksa. Sebaliknya, mereka mengandalkan kedekatan tanah jangka panjang mereka Douki untuk perlahan-lahan menghabiskan Doukinya. Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang diadopsi ketiganya. Namun, dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan telah dengan tegas membatasi dia sejak awal. Ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini diperpanjang, kekurangan Douki akan mengakibatkan bagian dalam tubuhnya. Dentang, pedang panjang itu menusuk 3 ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi dingin saat aura pedang tajam tiba-tiba keluar. Bang, 3 tombak lumpur hancur saat terkena aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya, tanah bergetar dan pilar lumpur tajam yang sangat besar ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning tua juga muncul di tubuh mereka saat ini, menutupi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Ki Afinitas dasar biasanya berspesialisasi dalam menjadi pertahanan yang tahan lama. Kamu layak menjadi Do Huang bintang 5 karena terlalu merepotkan untuk dihadapi. Namun, itu akan berakhir di sini. Dengan Douki di tubuh Anda, kemungkinan Anda tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan Psychic White Fox kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam keluar dari armor kuning tua. Kamu bisa menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia bukan lagi wanita muda dari dulu. Pengalamannya di Central Plains selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami cukup banyak prinsip. Bodoh yang keras kepala, Anda sedang mencari kematian. Ketiganya menjadi tidak sabar saat melihat Nalan Yanran masih belum mau tunduk. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya Douki berwarna kuning ditembakkan. Segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga dengan cahaya yang melingkari. Semangat tanah, keterampilan meleleh bumi. Ketiga orang itu berteriak dengan tajam. Douki yang berwarna kuning tua dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Douki yang kuat itu, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, bahkan menyebabkan Nalan Yanran mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Douki yang berwarna kuning tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Itu meraung dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, tembakan lurus ke arah Nalan Yanran. Sebuah selokan yang dalam muncul di tanah kosong tempat ia melewatinya. Tampak seperti banteng yang sedang membajak ladang. Keterampilan melting bumi dari gerbang roh tanah ini memang memiliki beberapa keunikan. Pria di cabang pohon melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata, Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi yang dengan ganas menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di bahunya ke samping, dan Douki berwarna hijau tua dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Bang, naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang menyusun dinding memotong naga bumi hingga berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak melanjutkan keadaan ini sejenak sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran diturunkan ke naga bumi ketika dinding angin pecah.
itu segera meraung pada yang pertama saat mulutnya yang ganas menggigit kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dari dekat. Dia baru saja akan menggunakan doukinya ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Bang, angin tajam yang membentuk kepalan tangan melesat dari kabut tebal di jarak dekat tepat ketika naga bumi hendak menerkam ke Nalan Yanran. Itu segera menabrak naga bumi, itu berguncang sebelum berubah menjadi titik cahaya yang pecah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, ini termasuk pria di cabang pohon. Dia mengarahkan matanya yang agak terkejut ke tempat di mana angin kepalan telah dipancarkan. Siapa ini? Saya Huang Tian dari Ground Spirit Gate. Sobat, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berpakaian kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati ke sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apa kau tidak takut membuang muka gerbang roh tanah dengan meminta begitu banyak? Pria menggertak seorang gadis, tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Segera, langkah kaki lembut terdengar. Sesaat kemudian, sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan syok, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu, tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga sepertinya terhenti pada saat ini. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah cantik itu, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Masalah-masalah itu saat itu benar-benar lenyap saat Mystic Cloud Sect telah bubar. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan masalah itu. Ketika dia mengingatnya sekarang, dia hanya bisa menggambarkannya sebagai kesembronoan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit terkejut dengan cara lembut Xiao Yan berbicara. Dia jarang melihat Xiao Yan berbicara dengannya dengan cara yang begitu tenang. Lagi pula, dia menyadari masalah dan bahaya apa yang terjadi pada pria sombong ini. Saya baik-baik saja, terima kasih. Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit saat dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi ketiga pria berpakaian kuning itu tenggelam ketika mereka melihat Xiao Yan mengabaikan mereka sejak awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapinya dengan suara suram. Enyah, Xiao Yan tidak mengalihkan matanya sedikit pun saat dia berbicara dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut. Afinitas kegelapan Douki benar-benar langka. Namun, Anda benar-benar meluncurkan serangan diam-diam meskipun kekuatan Anda ini benar-benar agak menghina. Xiao Yan meraih pergelangan tangan seputih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya sebelum ditembakkan dengan cara seperti kilat. Di hadapan jari Xiao Yan yang cepat dikibaskan, energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang bertemu api saat meleleh dengan cepat. Pria dengan pakaian kuning tua di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Ini terutama terjadi ketika dia melihatnya dengan mudah mengeluarkan energi berwarna hitam di tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lagi. Saat energi berwarna hitam di tubuhnya perlahan menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah. Dia buru-buru berteriak, hati-hati. Xiao Yan,
yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera membalikkan tubuhnya dan penguasa beratnya muncul di tangannya. Penguasa berat mengandung angin kencang saat diayunkan dengan keras. Retak, penguasa hitam itu dengan keras menghancurkan 3 tombak panjang. Kekuatan yang kuat menghancurkan tombak panjang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, kejutan muncul di hati Huang Tian dan 2 lainnya. Mereka membuang gagang tombak di tangan mereka dan dengan cepat menarik kembali. Mata Xiao Yan dengan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penguasa berat di tangannya dimasukkan ke dalam tanah, kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga menghilang secara aneh. Huang Tian dan 2 lainnya terkejut saat melihat Xiao Yan menghilang dengan cara yang aneh. Mereka baru saja akan berhasil memposisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari tinju tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di baju besi di permukaan tubuh mereka. Bang, tinju mendarat dengan keras pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum bertabrakan dengan beberapa pohon besar. Seteguk darah segar dimuntahkan dari setiap mulut mereka. Mengalahkan 3-4 bintang Dou Huangs hanya dengan satu gerakan. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya saat melihat pemandangan ini. Segera, tatapannya dipenuhi dengan kerumitan saat melihat punggung kurus itu. Pria muda ini, yang pernah dia anggap sebagai sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandangnya. Itu adalah kasusnya beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sekarang setelah beberapa tahun berlalu. Huang Tian dan 2 lainnya meringkuk di tanah seperti udang, mengerang. Baju besi di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa mengerti kenapa mereka bahkan tidak bisa menahan pukulan dari bocah ini dengan kekuatan mereka. Sepertinya seseorang hampir tidak bisa menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara Central Plains yang bisa melakukan ini. Orang di depan mereka, dari mana asalnya? Tepuk tangan tiba-tiba datang dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan saat ia mengungkapkan senyuman jelek. Tidak buruk, kamu dipanggil Xiao Yan. Bolehkah saya bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan Wind Lightning Pavilion adalah Anda? Xiao Yan melirik pria yang terluka itu sebelum menyempitkan matanya. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiganya sebelumnya. Xiao Yan, hati-hati, dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal, dan sosok putih melintas dan muncul. Setelah itu, ia menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. Mengapa mereka menyerang Anda? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Ada labirin alami di luar gunung mata surga. Jika seseorang yang tidak menyadarinya masuk, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalamnya sampai gelombang energi selesai. Rubah putih psikis milikku ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika mengikutinya. Mereka menyerang saya karena mereka ingin merebut rubah putih itu. Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak menerobos masuk secara acak. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, kemungkinan dia akan terjebak untuk waktu yang lama. Hal yang benar-benar tidak bisa dia buang sekarang adalah waktu. Saya tidak tertarik dengan rubah putih Anda. Saya tidak membutuhkan hal seperti itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. Aku memiliki persahabatan lama dengan seseorang dari gerbang roh dasar. Dia telah menginstruksikan saya untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum kami pergi.
Metode saya adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Oleh karena itu, saya hanya dapat menemukan rubah putih psikis untuk memimpin mereka. Kami tidak akan menyerahkan White Fox kepadamu. Silakan pergi. Xiao Yan tersenyum sedikit ke pria yang terluka itu saat dia berbicara. Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diberangkatkan. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan menyeringai. Ada perasaan pekat yang samar di dalamnya. Wang Chen dari paviliun musim semi kuning. Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga sedikit berubah. Paviliun musim semi kuning. Xiao Yan juga kaget. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 paviliun di sepanjang jalan dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari apa yang disebut paviliun bintang jatuh. Xiao Yan, kenapa kita tidak menyerahkan rubah putih itu pada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat, kemungkinan dia sudah menjadi puncak kelas Dou Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan beberapa iblis tua kelas Dou Zong dan tidak mati. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan ragu-ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam kekacauan ini. Bagaimana kita melewati labirin tanpa rubah putih? Xiao Yan menoleh dan menatap Nalan Yanran. Dia tampaknya menyadari kekhawatirannya saat dia menyeringai dan berkata, "Tenang, serahkan dia padaku." Nalan Yanran tercengang saat melihat senyum pemuda itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang kuat dan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika Anda menginginkannya, kami hanya perlu melihat apakah Anda memiliki kemampuan." Senyum di wajah Xiao Yan menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa suan berat di sampingnya saat dia berbicara. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum bahagia adalah saat niat membunuh di dalam hatinya menjadi sangat padat. "Saya telah bertemu dengan Tang Ying dari paviliun 10.000 pedang belum lama ini dan bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk diajak bermain di belakang. Saya pikir dia sedang membicarakan Anda." Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi padat berwarna hitam dengan cepat bertahan di atasnya. Dia menatap Xiao Yan saat lidah merah cerahnya menjilat bibirnya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berubah gelap. "Kalau begitu, izinkan saya untuk melihat apakah Anda bermain dengan menyenangkan seperti yang dia jelaskan." Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang keluar setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Tinjunya, yang ditutupi dengan energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam hati Xiao Yan tanpa gerakan mewah. "Hati-hati!" Nalan Yanran buru-buru mengingatkan saat melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Bang! Sosok hitam melintas dan berdiri di depan Xiao Yan seperti perisai dengan cara seperti kilat. Tinju itu segera menghantamnya, mengeluarkan suara yang dalam. Tangan mengikis mayat tinjunya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam gelap yang meresap. Anehnya melewati penguasa besar dan menuju tenggorokan Xiao Yan. Lintasan serangan Wang Chen agak aneh. Itu bergoyang di sekitar. Tampak seperti boneka kayu yang tidak dikendalikan. Itu tidak tampak cepat, tapi itu menyebabkan seseorang memiliki perasaan aneh karena kesulitan menghindarinya. Tatapan Xiao Yan dengan saksama memperhatikan tangan hitam pekat yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api hijau giok melonjak ke tinjunya tanpa ragu-ragu sebelum dia mengeluarkan pukulan. Ledakan tinju itu mengenai tangan hitam pekat dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen mengeluarkan asap putih pekat.
dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif dari afinitas kegelapan Wang Chen, Dou Qi sama sekali tidak efektif. Tabrakan kuat itu menghasilkan gelombang udara yang kuat yang menyebar dengan keras. Itu menghantam pohon-pohon besar di dekatnya sampai batangnya patah. Dengan demikian, tanah menjadi berantakan total. Api surgawi, pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru ditarik ke belakang dan Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak. Segera, dia mengeluarkan gumpalan kecil api hijau giok dari telapak tangannya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat melihat nyala api itu. Jari Xiao Yan menjentikkan penguasa Suan berat, mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia melirik Wang Chen, orang ini memang kuat, namun dia tidak terlalu menjadi ancaman dari sudut pandang Xiao Yan. Meskipun afinitas kegelapan Dou Qi aneh dan tidak dapat diprediksi, itu sangat ditekan dalam menghadapi api surgawi. Jika mereka benar-benar bertarung, Xiao Yan yakin dia memiliki 70% untuk membunuh orang ini. Wang Chen tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin. Dia bahkan tidak melihat Huang Tian dan dua lainnya saat tubuhnya mundur dan memasuki kabut tebal. Sebuah suara perlahan keluar saat dia melakukannya. Tidak heran jika Tang Ying sangat memikirkanmu. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Saya akan menunggu Anda di panggung Gunung Surga dan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Yuhu, Sang Qiu, Assalamualaikum.